Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pemrograman website di mana di sini izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fakih Himawan. Nama saya Arya Setia Pratama. Jadi di sini kami berdua akan mendemokan aplikasi atau website yang telah kami buat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan juga database MySQL dengan menggunakan PHP MyAdmin. Nah, selanjutnya untuk uh, tampilan website yang kami buat akan dijelaskan secara lebih lanjut. Oke, baik. Seperti yang teman-teman lihat, di aplikasi yang telah kami buat ini terdapat beberapa page yang nantinya akan kami jelaskan. Mungkin yang pertama adalah ada page beranda ketika user belum melakukan login. Jadi di sini bisa teman-teman lihat untuk di headernya sendiri ada logo dari aplikasi kami yaitu Pinko, pinjam buku, ada navigasi beranda, masuk dan daftar. Nah, kemudian untuk yang bagian tengahnya ini ada tulisan selamat datang di aplikasi peminjaman buku, silakan masuk atau daftar untuk melanjutkan. Nah, di sini di bagian footernya bisa teman-teman lihat di sini ada copyright aplikasi peminjaman buku oleh Arya Setia Pratama dan Muhammad Fakih Himawan. Nah, mungkin jadi di sini disajikan dua pilihan. Apabila user sudah memiliki akun maka masuk, apabila belum maka daftar. Nah, mungkin kita terlebih dahulu daftar. Nah, ketika di page daftar ini, pengguna nantinya diharuskan untuk mendaftarkan akunnya. Nah, ini nama pengguna. Misal kita daftarkan pengguna admin 2. Untuk kata sandinya admin 2. Nah, setelah itu kita klik daftar. Nah, ketika klik daftar maka akan memunculkan pop-up di pojok sebelah kiri atas pendaftaran berhasil. Nah, nanti akun tersebut tersimpan di database yang nantinya akan kami jelaskan di bagian akhir. Nah, selanjutnya ketika sudah melakukan daftar, maka pengguna diarahkan untuk masuk melalui navigasi di atas ini, masuk. Nah, ketika di form masuk ini, pengguna diminta untuk memasukkan nama pengguna yang telah dibuat, admin 2. Selanjutnya untuk kata sandinya sesuai dengan apa yang kita buat tadi, yaitu admin 2. Setelah itu masuk. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Fakih. Baik, nah ini adalah tampilan dashboard atau beranda kami. Jadi pada tampilan beranda ini disajikan buku-buku yang tersedia di aplikasi peminjaman buku atau Pinku. Jadi ada beberapa buku di situ yang tersedia, bisa kami tambahkan secara manual melalui database. Jadi sifatnya yaitu sangat-sangat fleksibel, tergantung admin bagaimana nanti ingin menambahkan koleksi bukunya. Nah, di sini terdapat beberapa buku yaitu ada Laskar Pelangi, kemudian ada Bumi Manusia dan lain-lain sebagainya. Dan kemudian setelah judul buku itu ada keterangan atau ya ada keterangan tersedia, artinya buku itu masih tersedia dan belum dipinjam oleh user manapun. Nah, sekarang ketika kita mau memilih fitur ya pinjam buku, kita bisa mengklik di navbar pinjam buku. Nah, di sini bisa kita dapati ada semacam form gitu ya. Jadi kita bisa ngeklik di form itu, dan ketika kita ngeklik klik di pilihan 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 buku, pilih buku. Nah, jadi buat misalnya kita ingin memilih buku Laskar Pelangi oleh Andrea Hirata, jadi langsung saja bisa kita pinjam. Oke, nah kemudian ada tampilan atau pop up berupa notifikasi buku berhasil dipinjam. Artinya buku yang tadi dipinjam itu yang berjudul Laskar Pelangi sekarang tidak tersedia statusnya, bisa kita cek di beranda. Nah, sekarang sudah berubah statusnya, untuk buku Laskar Pelangi itu tidak tersedia. Nah, fiturnya ialah kita bisa meminjam buku lebih dari satu. Jadi, relasinya itu adalah one to many dari user ke buku. Nah, misal kita ingin meminjam buku lainnya, bisa diklik pilih buku untuk memilih buku. Nah, misalnya kita mau minjam Bumi Manusia oleh Pramudia.
kita bisa klik pinjam lagi. Kemudian Saman Ayu Utami juga bisa kita pinjam juga. Jadi yang bukunya itu bisa dipinjam lebih dari satu. Nah, kemudian ketika kita ingin mengembalikan buku, maka kita memilih fitur di navigasi bar itu kembalikan buku. Oke, sekarang kita ingin mengembalikan buku yang kita pinjam, yaitu Laskar Pelangi. Jadi sistem secara otomatis akan menampilkan judul buku yang sedang dipinjam. Misal ini ada Laskar Pelangi, maka kita klik kembalikan. Oke, setelah berhasil dikembalikan, maka akan muncul pop-up notifikasi seperti biasa di pojok kiri atas, dan kemudian kita bisa lihat di beranda saat ini untuk keterangan buku Laskar Pelangi oleh Andre Hirata itu tersedia, dan yang Bumi Manusia dan juga Saman itu belum tidak tersedia karena sedang dipinjam gitu. Nah, baik, kita untuk fitur selanjutnya yaitu fitur logout. Oke, setelah logout, jika kita misal mendaftar atau masuk dengan menggunakan akun lain, misal nama penggunanya admin 1 ya kemarin. Nah, bisa kita lihat untuk tampilan berandanya untuk Bumi Manusia dan Saman Ayu Utami itu tidak tersedia karena sebelumnya telah dipinjam oleh user admin 2. Jadi admin 1 tidak bisa meminjam buku Bumi Manusia dan juga Saman. Seperti itu untuk fitur terbaru dari aplikasi kami. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan kode ya, bahasa pemrograman yang kami gunakan itu dengan menggunakan PHP. Nah, jadi ini dia file-file yang menyusun website aplikasi Pinko atau pinjam buku. Jadi di sini ada file style CSS, di mana kita seperti kita ketahui ya, CSS itu cascading style sheet. Jadi ini digunakan untuk mempercantik tampilan website kami. Nah, itu dia terdapat beberapa macam bagian, ada body, ada header dengan background color, ada paddingnya masing-masing, disesuaikan sedemikian rupa hingga tampilannya menjadi seperti yang kita inginkan. Kita gunakan berbagai macam, ada navigasi juga, kemudian ada container, kita gunakan flex, padding, margin, kemudian background, shadow, margin top, display, dan juga kita gunakan gambar sebagai background dari aplikasi kami. Nah, ini dia bisa dilihat. Oke, lanjut untuk file include. Di sini terdapat sebuah koneksi ya untuk server name, username. Server name-nya itu localhost dan username-nya itu adalah root, dan juga database name dari database kami itu adalah book underscore loan, nanti akan dijelaskan lebih lengkap. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah koneksi, itu untuk membuat apakah untuk memastikan bahwa server itu terkonek atau database itu terkonek ke kode yang kita buat. Oke, jadi ada sebuah pernyataan di situ, ada kondisi if. Jika connectionnya itu error, maka koneksinya fail. Karena koneksi berhasil, database berhasil dikonekkan, maka tidak ada muncul seperti itu. Nah, selanjutnya untuk footer, kita bisa lihat atribut lainnya ya, kita taruh di file include juga. Di sini kita buat footer itu yang tadi untuk backgroundnya itu berwarna biru, kemudian terdapat padding, dan footernya itu tersendiri terdapat sebuah teks di mana copyright, kemudian 2024 aplikasi peminjaman buku oleh Aresta Prama dan Muhammad Fakimawan, seperti yang telah ditampilkan di awal tadi. Nah, selanjutnya ada header. Header ini yang berisi berbagai macam teks, yang dimana ini adalah judulnya aplikasi peminjaman buku, kemudian terdapat
stylingnya juga untuk style CSS-nya kita konekkan, dan untuk background color itu sebagai berikut. Bisa dilihat ya untuk color, padding, display dan lain sebagainya. Kemudian untuk bagian head yaitu ada body, ada header. Nah, ini buat H1 atau header 1 yang sebagai judul atau nama dari aplikasi peminjaman kami, yaitu pinku. Selanjutnya ada kode PHP di situ, yang dimana itu untuk menuliskan navigasi ya, itu ada dihubungkan. Jadi kita mengambil file yang bernama dashboard PHP itu untuk bagian beranda, kemudian loan.php itu untuk navigasi bar pinjam buku, kemudian return.php untuk kembalikan buku, logout.php untuk keluar. Jadi file-file yang telah kami buat itu bisa kami panggil dengan menggunakan perintah PHP tersebut. Selanjutnya sama untuk navigasinya juga, untuk login untuk indeks itu untuk bagian beranda di awal, kemudian login untuk masuk, register untuk daftar. Dan untuk tampilan dashboard itu seperti ini ya. Jadi terdapat kode PHP di sini, yaitu untuk menginclude atau memanggil database daripada PHP yang telah kami buat. Nah, selanjutnya terdapat perintah query, jadi diambil dari tabel books, nanti akan dijelaskan untuk database-nya. Nah, selanjutnya untuk teks HTML-nya seperti biasa, di situ terdapat tulisan ya, untuk title-nya masuk itu untuk dashboard, menu dashboard yang tadi sudah ditampilkan. Kemudian untuk CSS-nya atau stylenya kita hubungkan juga, kemudian disesuaikan untuk tiap sectionnya, untuk tingginya, displaynya dan lain-lain sebagainya, kontainer, dan bisa dilihat sendiri oleh teman-teman. Nah, kemudian kita gunakan juga include header.php. Jadi kita panggil lagi untuk header ya. Jadi kita gunakan header. Oke, selanjutnya ada beberapa section lagi yang terdiri dari kontainer, kelas kontainer, kemudian beberapa perintah PHP, dan ya bisa dilihat oleh teman-teman sendiri. Dan terakhir ada pemanggilan atau include dari file footer.php, dan terdapat image atau gambar yang kita gunakan sebagai background daripada aplikasi kami. Oke, baik, selanjutnya terkait file PHP yang kami gunakan dalam proses pembuatan aplikasi ini, yaitu indeks PHP. Nah, indeks PHP ini sebagai indeks dari proyek kami. Jadi file yang akan pertama kali ditampilkan ketika proyek kami dijalankan. Nah, di sini ada untuk bagian 1, baris 1 hingga ke 8 itu ada pemanggilan dari database-nya. Kemudian pada baris selanjutnya itu terdapat baris kode HTML, di mana ada doctype HTML sebagai penanda bahwasanya ini file HTML. Nah, kemudian di head-nya itu terdapat beberapa hal, yaitu title. Jadi nanti di title-nya adalah aplikasi peminjaman buku. Nah, di sini ada style sheet, di mana style sheet-nya itu akan mengarah ke style.css. Ada juga style yang di dalam file PHP ini, yaitu terkait kelas parent, kelas container, H1, P, dan A. Nah, ini di style di sini. Nah, kemudian untuk yang ditampilkan di halaman ini antara lain yaitu yang pertama ada header-nya itu sendiri melalui pemanggilan di baris kode 56 ini, include memanggil header.php di folder include. Nah, kemudian di sini ada kelas parent, di mana di dalam kelas parent ini nantinya akan menampilkan kata-kata selamat datang di aplikasi peminjaman buku. Nah, kemudian di sini juga ada paragraf terkait silahkan masuk atau daftar untuk melanjutkan sebagai penanda sebelum melakukan apapun itu di dalam aplikasi kami, hendaknya adalah membuat akun atau masuk ke dalam akun yang telah dibuat. Nah, kemudian di baris 63 ini ada pemanggilan footer melalui folder include, kemudian ke file footer.php. Nah, selanjutnya ini ada kode PHP loan.php, di mana seperti biasa di atas ini terdapat pemanggilan database. Dari database kita mengambil user ID, kemudian kita juga
mengambil terkait data-data buku yang ada di database. Nah, apakah statusnya itu bisa dipinjam atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terkait apa yang ditampilkan di page ini, yaitu yang pertama, jadi di sini ada stylenya, stylenya ada di section, container, class container, label, select, dan kemudian di inputnya juga ada, optionnya juga ada. Nah, kemudian untuk yang ditampilkan di body ini memuat header seperti yang telah saya sebutkan tadi. Nah, kemudian untuk section khususnya yaitu ada di kelas container ini menampilkan H2 pinjam buku. Nah, kemudian nanti akan menampilkan pilih buku. Nah, di sini terdapat pemanggilan data dari database-nya untuk menampilkan buku-buku apa yang bisa dipinjam seperti itu. Nah, ini terakhir dilakukan pemanggilan footer.php. Nah, selanjutnya ada page login, di mana page login seperti biasa terdapat baris kode untuk pemanggilan database untuk melakukan pengecekan apakah akun yang diinputkan baik dari nama pengguna dan passwordnya apakah sesuai dengan yang ada di database atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ditampilkan di page ini yaitu title masuk. Nah, kemudian ini ada styling kelasnya juga. Nah, selanjutnya yang ditampilkan adalah H1 masuk. Nah, di sini juga nanti melalui tag form ini akan menampilkan formulir untuk memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Nah, kemudian di bagian akhirnya itu nanti akan menampilkan terkait footernya melalui pemanggilan footer.php. Nah, selanjutnya adalah page logout, di mana page logout ini digunakan untuk melakukan logout dari akun yang sedang digunakan, seperti itu. Jadi di sini ada headernya akan diganti menjadi index.php dan exit ini sebagai penanda bahwasanya ketika keluar maka akan diarahkan menuju ke index.php. Nah, kemudian selanjutnya ada page register, di mana page register ini akan menampilkan untuk form pendaftaran akun. Ini seperti yang sebelumnya, baris pertama hingga baris ke-15 itu terdapat pemanggilan database untuk menyimpan. Nantinya akan menyimpan, melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah akun yang didaftarkan itu sudah ada. Apabila belum ada, maka akan dilakukan penyimpanan di database. Nah, kemudian yang akan disimpan, yang akan ditampilkan yaitu antara lain di sini yaitu ada header dan footer melalui pemanggilan file PHP-nya masing-masing, dan kemudian ada tulisan daftar. Nah, nantinya akan menampilkan form untuk pendaftaran. Nah, formnya itu akan menginputkan nama pengguna dan kata sandinya. Nah, return. Nah, return ini merupakan page untuk pengembalian buku. Jadi di sini dari baris pertama hingga baris ke 28 itu akan melakukan pengecekan database buku apa yang sedang dipinjam oleh user yang sedang melakukan login di aplikasi kami yang sedang digunakan, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang ditampilkan itu nanti terkait terkait formnya. Jadi di sini nanti ada form juga. Form itu nanti akan berisi buku-buku apa saja yang sedang dipinjam oleh pengguna, seperti itu. Nah, jadi ini nanti akan menampilkan melalui baris kode ini melalui pemanggilan di database-nya, seperti itu. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan bagian database, yaitu dengan menggunakan phpMyAdmin. Baik, bisa dilihat di sini untuk localhost kami terdapat 3 buah tabel untuk database book loan, itu ada books, loan, dan user. Nah, untuk database dari book sendiri kita bisa lihat untuk ya isi dari tabelnya. Nah, ini merupakan judul-judul buku dan juga berserta ID-nya yang bersifatnya auto increment sebagai primary key. Jadi terdapat judul buku itu adalah Laskar Pelangi Bumi Manusia sama 5 cm dan lain sebagainya. Kemudian terdapat atribut author. Nah, author ini ada beberapa ya, itu tipe datanya varchar, jadi kita bisa tuliskan. Kemudian untuk ada atribut available, itu dilambangkan dengan tipe data boolean. Jadi ketika 1 itu artinya available dan 0 itu artinya tidak available. Kita bisa lihat structure-nya. Nah, ini. Jadi ID itu sebagai primary key, kemudian ada title, author, dan juga available. Itu untuk tabel books. Baik, untuk tabel yang kedua itu ada loans atau peminjaman. Di sini terdapat
5 buah atribut, ada ID, user ID, book ID, loan date, dan return date. Jadi terdapat ID yang merupakan sebagai primary key dari tabel loans. Kemudian ada user ID yang merupakan foreign key untuk tabel user, dan kemudian ada book ID, itu juga merupakan foreign key dari tabel books. Kemudian ada loan date, ada return date. Ya, itu merupakan atribut-atribut yang dimiliki oleh tabel loans. Kita bisa lihat juga untuk strukturnya. Nah, ini bisa dilihat ya, terdapat foreign key yaitu ada dua, user ID dan book ID. Jadi nanti dari database ini tabel loans akan bisa mengakses atribut-atribut yang dimiliki oleh tabel books dan juga users. Bisa kita lihat ada loan date juga, tipe datanya itu ada date, dan return date juga tipe datanya date. Oke, baik. Tabel selanjutnya itu adalah tabel user, di mana tabel user ini digunakan untuk menyimpan user atau akun pengguna di sistem kami. Nah, di sini ada 3 kolom utama, yaitu ada ID, ada username, ada password. Nah, ini bisa dilihat beberapa user yang telah melakukan pendaftaran di sistem kami, ada Arya, ada admin 1, dan admin 2. Nah, kemudian untuk passwordnya ini di hash, jadi password sesungguhnya itu akan dienkripsi menjadi simbol-simbol seperti yang teman-teman lihat di data-data yang ada di database kami ini, seperti itu. Nah, kemudian untuk struktur tabelnya sendiri, jadi ada beberapa kolom, yaitu ada nama, ada ID, ada username, dan password, di mana ID ini bertipe data integer, kemudian untuk bawaannya tidak ada, dan ini merupakan kolom dari foreign key dari tabel user. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah ada tabel username, di mana username ini merupakan kolom indeks. Nah, kemudian bertipe data varchar maksimal 255 karakter menggunakan UTF-8. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah password. Password itu sendiri jenisnya adalah varchar, untuk simbolnya maksimal 255, seperti itu. Baik, itulah dia demo dan juga presentasi kami seputar aplikasi yang telah kami buat, yaitu Pitku. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga diterima. Baik, kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.